Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengelola lalu lintas di kota-kota metropolitan dan daerah perkotaan. Kemacetan lalu lintas telah menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Hal ini tidak hanya berdampak negatif pada mobilitas dan produktivitas, tetapi juga berdampak pada kualitas udara, kesehatan masyarakat, dan tingkat stres individu. Kemacetan adalah kondisi di mana terjadi penumpukan kendaraan bermotor yang bergerak lambat atau bahkan berhenti secara total dalam suatu jalan atau wilayah. Dalam kemacetan, aliran lalu lintas terganggu karena volume kendaraan yang melebihi kapasitas jalan atau karena adanya hambatan seperti kecelakaan, perbaikan jalan, atau kondisi cuaca buruk. Kemacetan menyebabkan pergerakan kendaraan menjadi lambat, memperlambat waktu tempuh, mengurangi efisiensi transportasi, dan dapat menyebabkan peningkatan polusi udara, stres bagi pengemudi, serta dampak ekonomi dan sosial negatif. Jumlah kendaraan di Kota Bandung pada saat ini hampir nyaris sama dengan jumlah penduduk. Hal itu dikatakan Kabid Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan di Sub Kota Bandung, Khairul Rijal. Khairul Rijal menyebut kendaraan di Kota Bandung sebanyak 2,2 juta unit. Adapun jumlah penduduk yakni sebanyak 2,4 juta jiwa. Akibatnya kemacetan lalu lintas di Kota Bandung pun tak terhindarkan. Kemacetan ini merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh penduduk dan pengguna jalan di Kota Bandung ini. Sebagai salah satu kota besar di Indonesia dengan populasi yang padat dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, Bandung mengalami peningkatan volume kendaraan yang signifikan selama beberapa tahun terakhir. Beberapa faktor berikut ini mempengaruhi kemacetan di Kota Bandung. Yang pertama, pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Kota Bandung menjadi tujuan migrasi yang populer baik dari penduduk lokal maupun dari luar kota. Pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor di jalan raya, mengakibatkan kepadatan lalu lintas yang tinggi pada jam-jam sibuk. 2. Kurangnya infrastruktur jalan yang memadai. Pertumbuhan cepat penduduk dan volume kendaraan yang tinggi di Kota Bandung melebihi kapasitas infrastruktur jalan yang tersedia. Jumlah jalan yang terbatas, keterbatasan jalan raya yang menghubungkan pusat kota dengan pinggiran, dan kurangnya ruang parkir yang memadai menjadi faktor penyebab kemacetan di titik strategis di kota ini. 3. Perencanaan kota yang kurang efektif. Perencanaan pembangunan kota yang tidak optimal dan tidak terkendali juga berkontribusi pada kemacetan di Bandung. Pembangunan perkotaan yang tidak seimbang antara sektor perumahan, komersial, dan transportasi menyebabkan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran infrastruktur jalan. Yang keempat, perilaku pengemudi. Beberapa perilaku pengemudi seperti pelanggaran lalu lintas, penggunaan jalur yang tidak sesuai, dan tidak mengutamakan keselamatan juga dapat menyebabkan kemacetan di Kota Bandung. Perilaku tersebut mencakup melanggar rambu-rambu lalu lintas, parkir sembarangan, dan ketidakpatuhan terhadap aturan lalu lintas lainnya. Yang terakhir, kurangnya pilihan transportasi publik. Meskipun Kota Bandung memiliki sistem transportasi publik seperti angkutan kota, angkutan umum, dan kereta api, namun masih terdapat kekurangan dalam hal cakupan, frekuensi, dan kualitas layanan. Beberapa contoh solusi yang dapat diterapkan. 1. Pengembangan infrastruktur transportasi. Investasi dalam pengembangan infrastruktur transportasi merupakan langkah penting untuk mengurangi kemacetan. Hal ini meliputi perluasan dan perbaikan jalan, pembangunan jalan tol, pembangunan jalur sepeda yang terbesar, dan peningkatan sistem transportasi publik seperti kereta api, angkutan umum, dan jalur bus yang efisien. Yang kedua, peningkatan transportasi publik. Meningkatkan pelayanan transportasi publik yang efisien dan terjangkau dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi. Diperlukan peningkatan frekuensi, keandal, dan jangkauan transportasi publik, serta pengembangan integrasi antar moda transportasi untuk memudahkan perpindahan antara berbagai jenis transportasi. Yang ketiga, pengaturan lalu lintas yang baik. Sistem pengaturan lalu lintas yang cerdas dan efektif dapat membantu mengoptimalkan aliran lalu lintas dan mengurangi kemacetan. Penggunaan teknologi seperti sinkronisasi lampu lalu lintas, pengaturan jalur khusus,
penggunaan sensor lalu lintas dan pengawasan melalui CCTV dapat meningkatkan kelancaran lalu lintas. Yang keempat, promosi penggunaan transportasi berkelanjutan mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi berkelanjutan seperti berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum. Dapat mengurangi jumlah kendaraan di jalan. Ya, inisiatif seperti pembangunan infrastruktur jalur sepeda yang aman dan nyaman, meningkatkan fasilitas pejalan kaki, dan program dukungan bagi pengguna transportasi berkelanjutan dapat membantu mengurangi kemacetan. Yang kelima, penataan ruang kota yang terencana. Perencanaan ruang kota yang baik dan terencana dapat membantu mengurangi kemacetan. Pembangunan yang terkendali dengan mempertimbangkan faktor aksesibilitas transportasi. Pembangunan lahan yang efisien dan pemberian prioritas pada transportasi berkelanjutan dapat mengurangi beban lalu lintas di daerah padat. Yang terakhir, edukasi dan kesadaran masyarakat. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengikuti aturan lalu lintas, disiplin dalam berkendara, dan kesadaran terhadap dampak kemacetan dapat membantu mengurangi perilaku yang membantu kemacetan. Kemacetan adalah masalah serius yang dihadapi oleh banyak kota di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Faktor-faktor seperti pertumbuhan populasi, urbanisasi yang cepat, infrastruktur jalan yang tidak memadai, perilaku pengemudi, dan kurangnya transportasi publik yang efisien berkontribusi pada kemacetan. Dampak kemacetan sangat signifikan, termasuk peningkatan waktu perjalanan, kerugian ekonomi, polusi udara, stres bagi pengemudi, dan penurunan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang kooperatif untuk mengatasi masalah kemacetan. Solusi untuk mengatasi kemacetan melibatkan pengembangan infrastruktur transportasi yang memadai, peningkatan transportasi publik yang efisien dan terjangkau, pengaturan lalu lintas yang lebih baik, promosi penggunaan transportasi berkelanjutan, perencanaan ruang kota yang terencana, serta edukasi dan kesadaran masyarakat. Pengurangan kemacetan membutuhkan kerjasama antar pemerintah, masyarakat, dan sektor terkait. Dengan mengimplementasikan solusi yang tepat, dapat diharapkan bahwa kemacetan dapat dikelola secara efektif, meningkatkan mobilitas, kualitas hidup, dan keberlanjutan lingkungan di kota-kota Indonesia dan seluruh dunia.